Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Agus Pertama dari kelas 7A dengan NIM 2719. Ini saya mempresentasikan tentang proposal skripsi yang telah saya buat dan saya tuangkan di dalam PPT atau presentasi PowerPoint. Jadi aplikasi berjudul PNAI, aplikasi mobile untuk meningkatkan percaya diri pencari kerja saat wawancara melalui computer vision. Kenapa saya memilih judul ini dan apa ya permasalahan yang ingin dipecahkan? Jadi kenapa saya memilih judul ini? Karena saya melihat fenomena kerja di dunia nyata banyak pencari kerja yang sebenarnya kompeten secara teks tapi gagal pada tahap wawancara karena kurang percaya diri dan kurang mampu mengontrol komunikasi nonverbal seperti ekspresi wajah, pandangan mata, atau postur tubuh. Lalu berdasarkan survei Apollo Technical tahun 2025, sekitar 67% perekrut menyebutkan kegagalan kontak mata sebagai kesalahan paling banyak nonverbal paling umum dan 38% menilai kurangnya senyum sebagai tanda rendahnya kepercayaan diri kandidat. Lalu menurut BPS tahun 2024, tingkat pengangguran terbuka tertinggi berasal dari lulusan SMA, yaitu sebanyak 7,44% dan diplomat sebanyak 5,86% yang menunjukkan bahwa kesiapan kerja masih belum matang dan masih menjadi persoalan serius. Survei Populix dari tahun 2024 menyebutkan 46% perusahaan Indonesia kesulitan menemukan kandidat dan kemampuan efektif komunikasi. Jadi dari data ini dapat disimpulkan bahwa masalah kepercayaan diri dan kemampuan komunikasi nonverbal menjadi tantangan besar bagi para pencari kerja. Karena itu, saya ingin menghadirkan solusi berbasis teknologi bernama FluentAI, yaitu aplikasi mobile membantu pencari kerja berlatih wawancara secara mandiri dengan umpan balik otomatis dan objektif melalui aktivitas intelijen dan teknologi computer vision. Lalu apa sih perumusan dari masalahnya? Yang pertama adalah bagaimana cara merancang aplikasi mobile dapat membantu pencari kerja melakukan simulasi wawancara secara mandiri. Yang kedua adalah bagaimana cara menerapkan computer vision untuk mendeteksi dan menganalisis ekspresi wajah, pose, dan aktivitas mulut kandidat dalam simulasi wawancara. Lalu pada batasan masalahnya, agar penelitian ini fokus, saya menetapkan beberapa batasan masalah, yaitu yang pertama, aplikasi ini hanya berfokus pada simulasi wawancara, bukan wawancara akademik atau konsultasi karir. Lalu yang kedua, analisis hanya mencakup aspek nonverbal seperti wajah, postur tubuh, dan aktivitas mulut. Yang ketiga, tidak mencakup analisis lebih penuh terhadap isi jawaban verbal. Lalu selanjutnya, tujuan dari Fluent. Yang pertama adalah merancang dan mengembangkan aplikasi mobile Fluent berbasis AI Flutter yang berfungsi sebagai media simulasi wawancara interaktif. Yang kedua, implementasi computer vision untuk mendeteksi dan menganalisis aspek nonverbal pengguna seperti ekspresi wajah, postur tubuh, dan aktivitas mulut. Yang ketiga, membangun sistem umpan balik otomatis terukur yang memberikan saran real time meningkatkan kepercayaan diri. Yang keempat, menguji efektivitas aplikasi Fluent AI dalam membantu pengguna meningkatkan performa nonverbal wawancara simulatif. Lalu selanjutnya ada manfaat dari penelitiannya. Yang pertama, bagi mahasiswa dan pencari kerja. Manfaat ini adalah dapat membantu mahasiswa mencari kerja dalam meningkatkan kemampuan komunikasi nonverbal serta rasa percaya diri. Yang kedua, bagaimana lembaga pendidikan dan pusat pelatihan kerja. Bagi lembaga pendidikan pusat pelatihan kerja, pelatihan ini diharapkan dapat membantu kontribusi terhadap pengembangan metode pembelajaran berbasis teknologi cerdasan buatan atau AI. Yang ketiga, bagi dunia industri dan human resource. Konsep ini dikembangkan dalam penelitian ini dapat menjadikan referensi penerapan teknologi computer vision. Yang keempat, bagi pengembangan penelitian di bidang teknologi. Penelitian ini dapat menjadi referensi dan acuan bagi pengembangan maupun penelitian tertarik mengimplementasikan cerdasan buatan. Yang kelima, bagi Universitas Harkat Negeri Kota Tegal. Penelitian ini dapat meningkatkan reputasi Universitas Harkat Negeri Kota Tegal sebagai institusi pendidikan tinggi yang aktif dan mengembangkan riset terapan di bidang kecerdasan buatan dan teknologi inovatif. Lalu metode penelitian di sini saya menggunakan metode research and development dengan pendekatan software development life cycle atau SDLC dengan mode waterfall hingga menghasilkan tahapan yang sistematis dari analisis hingga evaluasi. Yang pertama adalah identifikasi masalah, yang kedua studi pustaka dan kajian, yang ketiga analisis kebutuhan sistem, yang keempat perancangan sistem, yang kelima implementasi, yang keenam pengujian sistem, yang ketujuh evaluasi dan analisis hasil. Lanjut pustaka. Saya mengambil beberapa penelitian dahulu yang sudah saya rangkum dalam pustaka. Lalu kelima penelitian itu adalah yang pertama adalah punya Kevin Ragil dan Tisna Diansyah berjudul Media Pep Proses untuk Analisis Gerakan Subkateral Time. Yang kedua, Irfan Aldiansyah dan kawan-kawan, mobilan untuk klasifikasi ekspresi wajah di Android dengan akurasi 54%. Yang ketiga, SimRatching channel DNN untuk deteksi emosi berbasis ekspresi wajah real time. Yang keempat, Ugur Osbak yang berjudul
preview post estimasi seperti MediaPep dan OpenPost. Yang kelima, Praja Pandia, yaitu sistem wawancara berbasis AI untuk menilai wajah, suara, teks, akurasi 50%. Lalu apa sih pembedanya? Yang pertama adalah menerapkan teknologi deteksi pose untuk menganalisis postur tubuh dan wawancara kerja sebagai indikator. Yang kedua, bedanya adalah AI menggabungkan deteksi wajah, ekspresi wajah dengan analisis suara dan postur untuk memberikan umpan balik adaptif dalam konteks wawancara. Yang ketiga, bedanya adalah AI mengadaptasi pendekatan CNN berbasis Blackwell untuk evaluasi ekspresi wajah selama wawancara simulatif. Pembedaan yang keempat adalah AI memanfaatkan pose estimasi berbasis MediaPep untuk mendeteksi postur dan kontak mata selama wawancara. Yang kelima, bedanya adalah AI menambahkan aspek pelatihan feedback real time yang membantu pengguna meningkatkan kepercayaan diri secara terukur. Lalu selanjutnya ada perencanaan infra pemanfaatan AI. Jadi perencanaan saya yang pertama adalah sentiment dan emotion detection of analysis. Analis emosi dan tanda suara turun menilai kepercayaan diri dengan ketenangan bicara pengguna. Yang kedua, adaptive learning system. AI menyesuaikan rekomendasi latihan berdasarkan performa dan progres individu secara otomatis. Lalu yang ketiga, optimasi model AI dasar knowledge atau YNNX membuat model lebih ringan dan efisien agar mobil berjalan cepat, real time, dan aman di perangkat mobil. Terus selanjutnya ada arsitektur produk. Di sini yang pertama, user berinteraksi dengan Fluent, kemudian user menggunakan fitur deteksi, lalu di sini menginput kamera, lalu mengirim dalam video frame kamera, lalu deteksi pose mulut, emosi dan melalui teknologi MediaPep. Lalu di sini dapat meningkatkan poin dengan naik level dari membuka fitur. Ini merupakan logika kami fisika. Lalu kemudian tampilkan grafik pengguna progres selanjutnya. Lalu kemudian data disimpan di MongoDB. Lalu UI/UX-nya. Yang pertama adalah halaman space dan intro screen adalah tampilan awal dari Fluent. Yang kedua, halaman login dan register adalah tahap pendaftaran. Jika user belum mendaftar, maka register terlebih dahulu dan mendapatkan token baru bisa masuk ke dalam halaman home. Pada halaman home adalah tampilan dari aplikasi Fluent. Ada halaman riwayat aktivitas. Ini ketika user sudah menekan atau user sudah memainkan beberapa fitur, akan muncul riwayat aktivitasnya. Pada halaman narasi, di sini user dapat mencoba fitur memilih level tantangan terlebih dahulu, medium, hard, atau custom. Dan di sini juga user akan deteksi gerakan serta emosi dan juga user akan mendapatkan feedback secara real time. Lalu selanjutnya ada fitur halaman wawancara. Pada halaman ini user dapat diuji dengan beberapa pertanyaan acak dari emoji HRD yang akan berganti-ganti sesuai dengan ekspresi dan jawaban dari user. Selanjutnya ada halaman wawancarai, dapat memasukkan jenis pekerjaan yang deteksi secara real time dan akan dikoreksi oleh AI dengan mengambil API dari website. Lalu halaman chatbot itu bertanya mengenai aplikasi Fluent dan lainnya terkait wawancara. Lalu halaman diskusi di sini user dapat berdiskusi dengan user lain atau membuat topik dan berdiskusi di dalam topik tersebut. Lalu halaman video wawancara, di sini user dapat mencari video wawancara yang relevan dengan keadaan user saat ini atau user akan mencari kerja. Lalu halaman akun, di sini user dapat mengedit atau mengganti profil dan juga user dapat melihat riwayat login. Selanjutnya halaman sertifikasi, ketika user sudah memainkan banyak fitur dan ini akan terbuka sesuai dengan level yang akan dinaikkan oleh user. Lalu pada halaman lainnya, user dapat melihat banyak fitur lainnya. Lalu pada halaman progress, user dapat melihat perkembangan mulai dari grafik koreksi, grafik deteksi, dan grafik simulasi. Ini juga dapat memberikan feedback dan akan muncul chartnya ketika user sudah banyak mencoba fiturnya, dan itu ada analisis per bulan dan hariannya. Nah, terima kasih, itu saja presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.